Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara merawat mesin tercinta kita, mesin bordir CNY S900. Cara untuk memberikan minyak melumasi ke mesin bordir CNY S900 atau mesin portable, mesin jahit lainnya. Nah, yang pertama kita harus persiapkan, yaitu yang paling utama adalah minyak mesin bordir. Yang kedua itu ada obeng, terus kuas. Yang selanjutnya cotton bud. Nah, ini untuk bagian mengelap yaitu tisu. Kita akan lihat video tutorialnya. Oke, hal yang pertama yang kita harus lakukan adalah membuka bagian kepala mesin bordir portable ini dengan cara ini ada baut di bagian belakang. Ada baut di bagian belakang. Yang ini. Ini baut bagian belakang, kita buka. Kita buka dulu. Ini kita buka, kita lepas. Nah, yang kedua kita juga harus membuka bagian samping kepala ini, dan ini bagian tutup bobinnya ya. Nah, kita lepas dengan cara kita tarik ke belakang. Nah, kita tarik ke belakang, otomatis lepas. Kita lepas. Ketiga, ini bobinnya, skoci. Nah, ini rumah bobinnya, rumah skocinya juga. Ini sama, kita lepas dengan cara diangkat sebelah, jangan dua-duanya, tapi sebelah-sebelah. Nah, ini baru terlepas. Dan di sini juga ada bagian yang plat mesinnya juga kita harus lepaskan supaya leluasa untuk kita membersihkan mesin bordirnya. Nah, udah bagian plat kita udah dilepaskan. Nah, ini debunya udah banyak sekali. Debu udah banyak sekali di sini, bagian sini udah banyak, dan bagian dalam juga udah banyak. Otomatis akan mengganggu kinerja untuk mesin berproduksi secara baik. Kita pakai kuas di sini. Ini dibersihkan dulu dengan secara teliti. Teman-teman di sana bisa lebih teliti lagi. Di sini kita sedikit demi sedikit kita putar supaya ada bagian-bagian yang masih kurang. Ini kita putar-putar dulu. Nah, tinggal kita pergunakan tisu untuk supaya tidak ada debu-debu yang lebih kecil masih menempel di mesin bordir. Cara memutarkan ini ada di bagian sini. Di bagian sini ya. Di bagian sini. Nah, untuk selanjutnya di bagian atas juga, bagian atas kita bersihkan.
Nah, bagian atas juga kita bersihkan. Karena di sini ada bawaan mesin, kita pakai juga. Untuk bagian plat tensionnya juga sama. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke cara melumasi minyak ke mesin bordil. Kita ambil dulu minyak. Di sini ada bagian lubang, ada lubang di sini, ada lubang kecil. Bagian sini ada di senternya. Kita kasih minyak. Nah, gunanya obeng yang kecil ini untuk supaya minyak itu masuk ke lubang yang kecil ini. Biasanya minyak masih belum masuk ke dalam, tapi jangan terlalu banyak, cukup sekiranya masuk 2 tetes atau 3 tetes ke dalam lubang yang kecil ini. Berarti nanti gunanya apa? Ini untuk putaran, karena dalam ini ada bagian besi yang berputar, terus berputar. Nah, minyak ini supaya tidak haus, ini untuk berjalannya putaran ini berjalan dengan lancar. Dan untuk yang selanjutnya, ini ada bagian sambungan besi sama besi. Ada beberapa di sini. Ada 1 di dalam 2, 3, 4, 5, 6 putaran. Nah, di bagian ini ada beberapa yang bergesekan untuk besi sama besi yang saling bergesekan. Itu sebaiknya kita kasih pelumas. Itu sebaiknya kita kasih minyak. Tapi jangan terlalu banyak. Nah, ini ada bagian kepala jarum. Nah, di sini ini juga sama kepala jarum ini. Yang bagian ini adalah kepala jarumnya. Ini juga kita kasih minyak. Nah, di bagian kepala ini sudah. Di bagian skoci, bagian bobinnya sudah juga. Ini kita di mesin ada lebihnya di mesin portable. Kalau di mesin jahit kayaknya udah cukup, apalagi nanti ada di bagian di dalam mesin, tapi sebagian kita ada di bagian luar. Nah, ini ada di bagian bidangan. Kita juga harus bagian baut dari bidangan ada di belakang sini. Saya udah buka. Nah, ini kita lepas. Bagian ini kita kasih minyak, jangan terlalu banyak, sedikit. Dan kita juga bisa ngecek di sini, bisa cek jikalau ada benang yang di sini nyangkut. Nah, seperti ini, benang ataupun debu di antara gear gigi ini yang nanti biasanya benang ada yang nyangkut di sini. Di bagian besinya juga jangan terlalu banyak bagian besi ini, supaya kalau mesin dalam keadaan mati, ini bidangan yang ini kita bisa tarik ke bawah dan ke atas. Nah, seperti itu. Jadi bagian belakangnya udah, bagian depan udah. Dan hati-hati jangan sampai bagian sini dikasih minyak, putaran ini.
Ini untuk putarannya bukan di sini tapi ada di belakang. Tapi kalau bagian sini dikasih minyak, ini di sini ada bagian PCB mesinnya. Otomatis kalau kebanyakan minyak nanti minyaknya itu akan ke bagian PCB mesin dan akan mengakibatkan error ke mesin portable kita. Dan bagian sini juga jangan. Kalau turun ke bawah ini nanti kalau nanti lagi ngisi bobinnya, ngisi benang skocinya juga, nanti ini di putaran bawah akan sama. Ini kita udah membersihkan debu dan memberikan minyak di bagian mesin bordir portable-nya. Kali ini kita akan memasang kembali bagian-bagian mesin bordir ini. Yang pertama adalah plat. Ini platnya kita pasang kembali dan ternyata salah. Ini harusnya terbalik tadi. Kita pasang kembali. Ya, plat udah, tinggal rumah bobinnya kita pasang. Di sini ada bagian jendilannya di sini. Ini dipasang di bagian penahan bobinnya. Jadi berpasangan, ini harus berpasangan. Jadi kalau kalian terbalik ke bentuk yang lain, teman-teman akan merasa sulit gitu, untuk masangnya. Jadi bagian ini harus berpasangan di sini. Nah, seperti ini. Jadi berpasangan antara rumah skocinya sama penahan skoci. Udah, tinggal bagian plat ini, bagian tutupnya kita tinggal tekan ke depan. Kita juga pasang bobinnya yang ini serta dengan benangnya. Cara memasang benang boleh lihat video saya yang sebelumnya, yang cara pasang benang skoci. Ini tutup bobin seperti itu. Udah, tinggal kita pasang bagian samping kepala. Tapi ini kepalanya kita tarik ke atas dengan cara diputar yang samping. Dan hal yang pertama ada ini, kita masukkan terlebih dahulu, baru kita tekan ke dalam seperti itu. Nah, yang terakhir untuk bagian kepala, yaitu kepala mesinnya, kita tutup kembali. Area ini kita juga tutup. Kalau ada gambar itu berarti area yang di belakang. Jadi jangan terbalik untuk memasang bagian ini. Nah, oke, baik, kita bertemu lagi di video-video saya selanjutnya. Semoga video saya bisa bermanfaat, membantu teman-teman. Jikalau ada yang kurang, silahkan klik di komentar. Jikalau teman-teman membutuhkan tutorial apa, boleh ditulis juga di komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.